Awas gelombang tinggi, warga di pesisir pantai selatan diminta waspada. Itu ketinggian gelombang sampai 6 meter. Ini sesuai dengan prediksi BMKG. Lalu saya himbau pada warga masyarakat yang ada di pesisir untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaannya. Ya. Hati-hati bila mana gelombang tinggi, cepat cari daerah ketinggian. Ya. Untuk nelayan, saya himbau tidak memaksakan diri untuk laut, ya, karena cuaca belum kondusif. Ya. Malam kemarin gelombang gede banget gitu. Dari mulai jam 10 sampai banyak sih nelayan, diantaranya saya mungkin sama teman-teman yang lain itu nggak pada tidur, pada begadang semua. Nunggu itu ya, perahu. Ya, nunggu perahu. Itu terdapat berapa perahu Pak yang rusak? Pas malam itu, pas kejadian malamnya aja sekitar 8 perahu yang rusak parah. Karena kegiatan ini menghimbau kepada para pengunjung agar menjauh dari pantai, agar supaya tidak kena bencana. Seluruh pengunjung pada pagi siang hari ini saya himbau disuruh pulang ke tempatnya masing-masing agar ditiadakan pengunjung di tempat ini karena situasi masih dianggap membahayakan. Gelombang besar yaitu untuk objek wisata Laguna hancur, kolam renang Laguna rusak parah, dan lapangan parkir Laguna juga rusak, ditambah dengan TPI tempat pelelangan ikan di Gresik hancur. Untuk kerugian diperkirakan untuk wilayah Gresik sekitar 300-an juta. Gelombang tinggi diprediksi terjadi di pesisir pantai selatan atau Samudra Hindia. Masyarakat pun diminta waspada dengan fenomena alam tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa kelautan lainnya untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi di Samudra Hindia, selatan Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tanggul Wulung, Cilacap, Teguh Wardoyo. Berdasarkan analis tinggi gelombang di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta berpotensi mencapai kisaran 2,5 meter hingga 4 meter atau masuk kategori tinggi. Kata Teguh dikutip dari Antara di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat 14 Januari 2022. Menurut dia, peningkatan tinggi gelombang tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang dominan bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 8-30 knot. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya pada Jumat 14 Januari mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di Samudra Hindia, Selatan Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta yang berlaku hingga Sabtu 15 Januari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jika ada perkembangan lebih lanjut, kami akan segera informasikan kepada masyarakat, katanya, terkait perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Selatan Jawa Tengah hingga daerah istimewa Yogyakarta. Dia mengatakan berdasarkan analis tinggi gelombang di wilayah tersebut diperkirakan berkisar 1,25 meter hingga 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Ia menghimbau masyarakat yang beraktivitas di pantai terutama yang wilayah perairannya terhubung langsung dengan laut lepas agar tetap waspada terhadap gelombang tinggi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa kelautan untuk memperhatikan resiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran. Dalam hal ini, nelayan tradisional yang menggunakan perahu berukuran kecil diimbau untuk waspada terhadap kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, katanya. Selain itu, operator tongkang diimbau agar mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri juga diminta mewaspadai kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Sedangkan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau pesiar diimbau waspada terhadap kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Kami mohon masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya gelombang tinggi demi keselamatan semua, kata Teguh. Sebelumnya, 2 orang pemancing ikan dilaporkan tenggelam akibat perahu yang mereka tumpangi terbalik saat terjadi cuaca buruk di Pantai Meganti, Kecamatan Pesugihan, Cilacap pada Kamis 13 Januari sore.
Hingga Jumat 14 Januari siang, tim Search and Rescue gabungan di bawah koordinasi Basarnas Cilacap masih melakukan pencarian terhadap kedua korban yang diketahui bernama Handi Oktaria 45 tahun, warga Jeruk Legi, Cilacap, dan Andri 38 tahun, warga Mertasinga, Cilacap. Gelombang tinggi hingga sangat tinggi berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 25 sampai 26 Desember 2021 hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini. BMKG melaporkan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 4 sampai 25 knot. Sementara itu di Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 4 hingga 30 knot. Menurut BMKG dalam keterangannya Sabtu, kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Wakatobi, Laut Banda, perairan Kepulauan Kai hingga Aru, perairan Kepulauan Tanimbar, dan Laut Arafura. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,50 meter yang berpeluang terjadi di beberapa perairan seperti perairan Barat Aceh, perairan Barat Pulau Simaul, Lampung, Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, Enggano, Barat Lampung, Samudra Hindia, Barat Sumatera, serta Selat Sunda bagian barat dan selatan, kata BMKG. Selain itu, gelombang tinggi juga diperkirakan akan terjadi di perairan selatan Banten, Sumba, Samudra Hindia, selatan Banten, NTT, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, perairan Pulau Sawu, Kupang, Pulau Rote, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan utara dan selatan Flores, Laut Natuna Utara, perairan utara Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, perairan Kepulauan Selayar, Laut Flores, hingga perairan Bau-Bau, Wakatobi. Keselamatan pelayaran. BMKG menambahkan gelombang tinggi juga berpotensi terjadi di Laut Sulawesi bagian timur, perairan Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, perairan Bitung, Likupang, Kepulauan Sitaro, Laut Maluku, Laut Banda bagian utara, perairan selatan Pulau Buru, Seram, perairan Halmahera, Laut Halmahera, perairan Fakfak, Kaimana, perairan Amamapere, perairan utara Papua Barat, Papua, perairan Kepulauan Sermata, Leti, perairan utara Kepulauan Kai Aru, Samudra Pasifik utara Halmahera, Papua. Kemudian gelombang yang lebih tinggi kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Indonesia lainnya adalah Laut Banda bagian selatan, perairan Kepulauan Babar hingga Tanimbar, serta perairan selatan Kepulauan Kai sampai Kepulauan Aru. Terakhir, gelombang yang lebih tinggi kisaran 4 sampai dengan 6 meter berpeluang terjadi di perairan Indonesia yaitu Laut Arafura bagian tengah dan timur. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar, katanya. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi pun diminta untuk selalu waspada.